Kami dari Media Global Sensal bersama Bung Jimmy dan saya Benny Bintu, di mana tadi kami telah bincang-bincang bersama Kepala Dinas Kesehatan dan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Organ Kemih Hulu dengan Ibu Yeni, yang mana nanti kita akan menayangkan hasil liputan kami ataupun hasil wawancara kami yang barusan kami wawancara tadi. Gimana Bung Jimmy? Ya, alhamdulillah dari awal kita mengiringi para perwakilan nakes yang tahun 2023 ini boleh dikatakan tertunda ya. Bukan tidak lulus. Iya, tertunda. Tertunda. Ya, alhamdulillah tadinya mereka ingin putus asa. Sekarang ini kembali bergairah. Dengan adanya perjuangan dari pihak dinas-dinas terkait, sudah itu Bapak PJ Bupati Oku kan dalam hal ini, ya alhamdulillah setelah kita ikuti jejak mereka dari pertama kali sampai saat ini kan ada harapan untuk para nakes yang tertunda ini. Iya, ada titik terang ya. Ada titik terang lah istilahnya itu kan. Jadi mungkin gini, Bung Jimmy, untuk lebih jelasnya kita tayangkan hasil liputan kita di lapangan tentang pengangkatan P3K organ kemih hulu atau penakes yang ada di Kabupaten Organ Kemih Hulu, Sumatera Selatan. Gimana Bung Jimmy? Oke, selamat menyaksikan. Oke. Jumpa kembali bersama kami Media Global Sensal. Saat ini kami akan bincang-bincang bersama Kepala Dinas Kesehatan Organ Kemih Hulu Sumatera Selatan dengan Pak Dedi Wijaya SKMMkes, betul Pak? Betul. Nah, satunya lagi dengan Ibu BDN Yeni Eka Punani SST MKes. Beliau juga menjabat Ketua IBI. Iya. Ya Bu ya? Organ Kemih Hulu Sumatera Selatan Bu ya? Iya. Oke, kami akan bincang dulu bersama Kepala Dinas Kesehatan. Sedikit pertanyaannya Pak, oleh karena mengingat waktu sudah tidak mengizinkan Bapak Pak ya, kami ingin tanyakan masalah formasi untuk tenaga nakes Pak, atau tenaga kesehatan organ kemih hulu, sehingga masih ada yang ketinggalan ataupun tertunda. Nah, silakan Pak. Ya, terima kasih Bang Bintu, nama akrabnya dari kita kenal Media Global Sumsel. Amin. Di sini saya juga ditemani oleh Ibu Yeni Eka Purnani MKes. Beliau ini selaku mak-maknya bidan, jadi Ketua Ikatan Bidan Indonesia cabang Kabupaten Oku. Dan juga di sini hadir saya Pak Benny. Pak Benny ini Kasubag Kepegawaian di Dinas Kesehatan Kabupaten Oku. Jadi beberapa hari yang lalu saya bersama Kepala BKPSDM Kabupaten Oku Pak Mirdaili, dan juga hadir di situ adik-adik perwakilan dari P3K yang belum lulus tahun 2023 tapi masuk dalam database. Kami dari Dinas Kesehatan dan BKPSDM mengunjungi Kemenpan RB dan Kementerian Kesehatan. Kami menyampaikan kepada Kemenpan RB dan Kementerian Kesehatan, pada saat itu diterima dengan baik oleh dirjennya masing-masing. Saya menyampaikan keinginan daripada adik-adik kita ini yang belum lulus di P3K tahun 2023 untuk diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 tanpa melalui seleksi. Itu sudah kami sampaikan, sudah kami utarakan, dan kami berharap ini masuk dalam peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Nah, dari hasil kunjungan kami, konsultasi kami ke Kementerian Kesehatan dan Kemenpan RB, ya sudah dibagi tugas masing-masing. Saya selaku Kepala Dinas Kesehatan akan membuat rencana kebutuhan dan peta jabatan untuk bisa mengakomodir jabatan-jabatan yang belum lulus di P3K 2023. Nah, hari ini saya sudah mengumpulkan tim dari pengelola program rencana kebutuhan dan peta jabatan 18 puskesmas yang ada di Kabupaten Oku. Itu kita buat peta jabatan, ada peta jabatan baru, yang mana peta jabatan baru ini
promosi kesehatan terampil Ya. dan jabatan fungsional epidemiologi terampil itu bisa diampuk atau dijabat oleh adik-adik tenaga kesehatan yang latar belakang pendidikannya D3 kesehatan, bisa diisi oleh bidan, Ya, bisa diisi oleh perawat. perawat. Selain itu juga kita mengisi jabatan-jabatan fungsional bidan dan fungsional perawat untuk di puskesmas, dan kita bisa mengakomodir jumlah adik-adik yang tertinggal yang masuk dalam database ini kurang lebih sebanyak 320 sama RSUD. Ya, oke. Nah, hari ini kita bersyukur karena hasil kunjungan kita ke Kementerian Kesehatan, Kemenpan RB, kita dikasih kebijaksanaan aplikasi Renbud dan peta jabatan dari Kementerian Kesehatan khusus untuk Kabupaten Oku itu dibuka kembali. Artinya kita bisa merevisi ya, rencana kebutuhan itu. Jadi kalau kita mau menerima 300 tenaga kesehatan, di rencana kebutuhan kita itu juga minimal harus 300 biar dia sinkron begitu. Nah, tinggal kita menunggu nanti kapan waktu yang sudah dikeluarkan pemerintah seleksi penerimaan P3K. Tapi menurut infonya akan dilaksanakan secepatnya di awal tahun 2024. Nah, lagi ini perlu saya tanyakan, Pak. Untuk seleksi penerimanya, apakah sistem tes atau langsung diangkat, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Untuk penerimaan atau seleksi ini, saya menyampaikan, mengusulkan keinginan adik-adik ini. Itu tadi yang sudah saya sampai di awal, kami sudah menyampaikan keinginan adik-adik ini agar tanpa melalui seleksi, artinya pengangkatan. Kalau pengangkatan tidak ada seleksi, jadi mengumpulkan berkas, verifikasi kebenarannya, sudah. Nah itu kalau yang kita usulkan kemarin, mudah-mudahan ini didengarkan keinginan dari adik-adik ini. Jadi kita akan berbincang kembali bersama Ketua IBRI Organ Kemik Hulu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Beni. Ya, gimana Bu pendapat Ibu? Tadi kita sudah dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan tentang formasi-formasi yang akan ditempatkan di Dinas Kesehatan Organ Kemik Hulu dari nakesnya Bu. Silakan Bu. Terima kasih Pak Beni atas waktu yang telah diberikan. Kami selaku pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia sangat mengapresiasi kinerja dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, terutama dari pihak PPKSDM dan juga Dinas Kesehatan, yang mana mereka sudah mengawal adik-adik kami ini, nakes kami ini, bidan dan perawat yang ada di Kabupaten Oku ini untuk mendapatkan formasi penerimaan di tahun 2024. Kami juga dari organisasi mengucapkan ribuan terima kasih karena adik-adik ini sudah diakomodir oleh pihak pemerintah Kabupaten Oku, dan juga kami berharap sama seperti yang adik-adik bidan ini harapkan bahwa untuk penerimaan tahun 2024 ini kami berharap tidak ada tes lagi, mereka langsung ada pengangkatan, karena kalau tes kami khawatir bidan-bidan yang sudah sangat lama bekerja ini akan bersaing sangat lelah ya dengan adik-adik yang baru. Sedangkan untuk adik-adik ini sudah diakomodir oleh pihak pemerintah Kabupaten Oku, dan juga kami berharap sama seperti yang adik-adik bidan ini harapkan bahwa untuk penerimaan tahun 2024 ini kami berharap tidak ada tes lagi, mereka langsung ada pengangkatan, karena kalau tes kami khawatir bidan-bidan yang sudah sangat lama bekerja ini akan bersaing sangat lelah ya dengan adik-adik yang baru. Sedangkan untuk kita tahu bahwa tes, kalau mengikuti tes ini ada yang menggunakan elektronik, sedangkan yang lama-lama ini sudah sangat jarang mereka menggunakan komputerisasi. Jadi kami sangat berharap dari organisasi bahwa pengangkatan P3K maupun CPNS di tahun 2024 ini adalah tanpa tes. Dan juga kami berharap juga dukungan dari semua stakeholder yang ada di Kabupaten Oku, Provinsi Sumatera Selatan maupun yang di pusat, bahwa ini adalah suara-suara nakes yang di daerah. Kami berharap juga bahwa dengan adanya kegiatan rembuk kemarin, rembuk stunting, rembuk Rembut ini,
Dinas Kesehatan mampu mengakomodir kebutuhan yang ada di Dinas Kesehatan, dan sampai saat ini kami dari IBI sangat mengapresiasi kinerja Dinas Kesehatan. Alhamdulillah, setelah kita lihat rencana kebutuhan yang ada di Dinas Kesehatan, insya Allah adik-adik nakes ini bisa diakomodir di pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ini. Ada himbauan nih Bapak Kepala Dinas Kesehatan untuk adik-adik nakes biar adik-adik nakes bisa tenang, bisa dapat terhibur sedikit dengan himbauan Bapak. Silakan Pak. Ya, untuk anak-anakku, tenaga kesehatan yang belum lulus tahun 2023, saya doakan semoga di tahun 2024 dapat diterima semua. Tentunya Amin ya Rabbal Alamin. daftar namanya sudah tercantum di database BKN. Itu saja mungkin. Ya, ada tambahan? Sesuai dengan arahan dari Bapak Kadin tadi, bahwa adik-adik untuk saat ini marilah kita sama-sama berjuang dan berdoa agar penerimaan ini juga semuanya bisa diterima sesuai dengan pidato Bapak Presiden kita, bahwa yang diangkat nanti di tahun 2024 adalah mereka-mereka yang namanya terdata di database BKN. Jadi untuk adik-adik semuanya, marilah kita sama-sama memberikan suasana yang kondusif di Kabupaten Oku. Bekerjalah sesuai tupoksi kita agar kita bisa membantu masyarakat di sekitar kita. Tambahan? Oke, Pak Bedi. Oke. Oke, demikianlah kami telah bincang sama Kepala Dinas Kesehatan dan Komering Ulu Sumatera Selatan dan Ibu Ketua IBI Organ Komering Ulu Sumatera Selatan. Sampai jumpa sama Global Sumsel. Terima kasih. Oke, jumpa kembali bersama kami dari media Global Sumsel. Saat ini kami akan berbincang-bincang bersama nakes yang tertinggal. Nah, dengan Ibu apa Bu? Silakan Bu, kenalkan Bu. Selamat siang, terima kasih Bang Beni. Ya. Perkenalkan, nama saya Lia Anggita Metasari AMTEP. Saya sambut dulu ya Pak ya. Ya, silakan. Bukan tertinggal, tapi Iya. NIP yang tertunda loh. Ini mudah-mudahan nyusul Bu ya. Benar nggak NIP yang tertunda ya? Iya. Bukan yang tertinggal. Iya. Jadi begini, saya perwakilan, saya Lia Anggita Metasari, perwakilan dari Puskesmas Luwu Batang. Sebanyak 168 bidan yang tertinggal dan 117 orang yang tertinggal. Saya yang mewakili nakes. Di sini saya akan menyampaikan apa yang saya dapat, hasil yang saya dengar dari Kemenpan. Kemarin kan sempat kami berangkat ke Menpan Bang. Iya. Langsung didampingi oleh Bapak kami, Pak Kadin Dedi Wijaya. Iya. Langsung didampingi oleh Kepala BKSDM Pak Midaili, Iya. Pak Lubis, dan Kasubag Pegawai Pak Beni langsung. Iya. Alhamdulillah, Pak, kami terima dengan baik di Kemenpan. Iya. Hasil pun oleh-oleh untuk teman-teman aku yang ada di Kabupaten Oku yang menunggu, kabar baik pun kami terima, alhamdulillah. Amin. Jadi payah tangis kami Pak Iya. ya. Jadi kabar baik itu Pak ingin tahu kan Pak ya? Iya, pengen tahu kabar baik ya. Ini kan, kami yang tertinggal ini berjumlah 320 orang. Nah, itu termasuk ada di rumah sakit ya Pak ya. Iya. Tapi untuk Puskesmas itu 168 bidan, 117 perawat, 3 orang dinas kesehatan, Iya. 20 perawat rumah sakit, 24 bidan rumah sakit. Iya. Jadi data ini dibawa oleh Bapak Kadin kami, Bapak kami ke Kemenpan, bahwasanya mereka Pak Kadin Dinas Kesehatan. Iya. bahwasanya mereka meminta memprioritaskan mereka diangkat tanpa tes. Iya. Alhamdulillah Kemenpan membuka itu dan terima dengan baik. Mereka istilahnya tuh ACC, istilahnya tuh ya monggo silakan. Iya, menyetujui istilahnya, ya. Kalau memang fiksal daerah mencukupi untuk mengangkat 320 Iya. ketinggalannya silahkan. Iya. Tapi jangan dipesan oleh Kepala Kemenpan kemarin Pak Samsul, jangan bos, data 300 menjadi 600. Ya. Takutnya permasalahan Iya. 2023 terulang lagi 2024. Iya. Di markup istilahnya. Jadi kebetulan juga kami ini dari Kemenpan langsung ke Kemenkes, bahwanya Kemenkes sudah membuka link SDMK itu Iya. untuk pemetaan jabatannya. Jadi Pak Kemenpan Pak Samsul itu memerintahkan Kadin kami bahwasanya yang tertinggal NIP tertunda di 2003 harus selesai di bulan 4 bulan 5 ini diangkat tanpa tes kalau memang duit daerah ini cukup, intinya. Amin. Terus ini ada lagi, ini perlu kami tanyakan di media Global Sumsel. Menurut informasi tapi nih Mbak ya, hanya Oku yang dapat tanggapan untuk nakes yang tertinggalan ini, apa betul?
Alhamdulillah sejauh ini Pak, tadi sempat sampaikan ya. Iya. Alhamdulillah kami suatu kehormatan Iya. bisa masuk ke ruang Menpan karena masuk dalam ruang Menpan itu tidak semua kabupaten lain bisa masuk. Tidak mudah. Apalagi dia tidak Iya. ada surat pengantar Iya, bisa iya. masuk ya Pak ya. Iya. Tapi alhamdulillah kami berkat kerja keras sama-sama baik kepala dinas, Iya. baik kepala BKSDM kami bisa masuk Pak perwakilan honorer. Iya. Dan mungkin yang tertata untuk perjumpaan yang tertinggal ini hanya Kabupaten Oku Pak. Iya. Gitu. Iya. Juga terima kasih untuk berita-berita yang viral ya Pak. Alhamdulillah kami bisa sampai Iya. Iya. dengar loh. Iya. Oh berita kayak gini. Iya, ya alhamdulillah ya hasil liputan kami baik media Global Sumsel dan juga dibantu oleh TV-TV swasta hingga Oku ini menjadi sorotan. Iya benar. Viral. Betul Pak. Memang Nah, kami bahas tentang bahwasanya Iya. mereka juga mungkin bakal turun Pak. Nah, alhamdulillah iya. Bakal mengecek data-data yang manipulasi. Iya. Kemarin Pak Samsul begitu kami masuk ke ruangan Menpan bahwasanya mereka bilang kayak gini loh. Yang lulus jangan berbangga hati. Iya. Iya betul. Iya. Yang lulus yang berbangga hati karena apa? Mereka akan turun mengecek data-data mereka. Nah, jadi ketahuan. Yang manipulasi data ketahuan. Insya Allah. Iya. Mereka akan langsung turun dengan sendiri, akan gugur dengan sendirinya Pak. Oke, ada tambahan lagi silakan Mbak Lia. Pertama mungkin Ada tambahan? intinya kami Iya. untuk media baik pun dari TV Global, baik media harian minta bantu pantau terus kami Iya. sampai akhirnya kami mendapat NIP. Amin. Karena Amin. fungsinya Kemenpan pusat sudah asli Iya. kami harus diangkat. Bila memang daerah siap menggaji kami sekian. Menurut ada satu lagi nih pertanyaan nih Mbak. Baik. Iya ya. Menurut informasi pihak Menpan sudah menyerahkan kepada daerah masing-masing. Betul, betul. Pak Menpan silakan, Iya. silakan daerah bila memang daerah sudah mengusulkan sekian, Iya. silakan daerah mengaturnya. Tapi Menpan jangan cuma iya. jangan ditambah-tambah. Oke. Jangan dimedok-medok kayak ibar bolu tuh telurnya 8 jadi 10. Medok ya. Iya, jadi ini udah jelas jalan ceritanya, prosedur udah jelas. Jadi baik Menpan telah menjelaskan bahwa ini adalah hak mutlak daerah. Daerah. Betul. Ya, termasuk penggajian juga daerah. Iya. Nah, itu terus juga kami hari ini ke DPR di tanggal 8 ini memang kami melakukan audiensi Iya. seluruh kepala dinas kepala dinas Iya. kesehatan, kepala BKSDM, kepala BPKAD dan Iya. seluruh kepala puskesmas yang di Kabupaten Oku Iya. minta dihadirkan itu karena apa? Peta jabatan dan remote itu kami harus terbuka. Iya. Dan 320 ini harus dikunci. Iya. Jangan ada Dan lagi ada yang tambah-tambahan lagi. Dracula, Siluman lagi. Gitu ya, Pak, ya? Iya. Gitu, Oke. Pak. Ada lagi tambahan? Mungkin cukup Pak, mungkin Oke. ada tambahan lagi di bulan 4 bulan 5 kan. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali saat ibu-ibu yang dilantik, Bu ya. Amin. Oke, demikianlah kami telah bincang-bincang bersama nakes P3K yang ketinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang tertunda. NIP yang tertunda. NIP yang tertunda. Ini tertunda. Ya, Bukan untuk tertinggal. Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan. Sampai jumpa bersama kami media Global Sumsel. Itu dicatat oleh mereka ini. Dan bukan dari catatan bagi mereka baik. Insya Allah kita sama-sama Pak. Apapun dari DPRD Busong untuk berjuang bersama dengan Bapak, Ibu, adik-adik nakes ini kita sama-sama Pak. Kami siap terus di DPRD ini. Kami siap terus Insya Allah. Nah, jadi semangat kita itu ini khusus untuk nakes, Pak Tulis, mau dimaklumi Pak. Tidak perlu pada bicara Pak, tapi insya Allah dia bagus Pak, kita sama-sama untuk penyelesaian ini. Ya, jadi apa lagi? Ngasih apa? Apa? Oh iya, pertanyaan silakan dulu. Betul. Kami Nakes Oku mengucapkan terima kasih kepada Global Sumsel. Global Sumsel? Oke. Terima kasih Global Sumsel.